Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Atau balance atau seperti apa, Om? Gini, saya mengatakan bahwa kuliah itu nggak penting, sekolah juga nggak penting. Tapi hanya terlalu cepat ya? Nggak tahu aku. Tapi Echa tipe wanita idaman Aska nggak sih? Kenapa? Echa itu tipe wanita idaman Aska nggak sih? Jadinya aku udah praktis untuk ini lama banget ya. Aku ini main, is great mainannya, ya kan? Semangat karena ada Eca juga nggak sih menjadi Kalau itu iya. MVP juga nih di fight tadi pertandingan barusan. bapaknya bocor. Seperti apa Aska? Kenapa? Ya karena Semangat jadi karena- MVP di malam hari ini mungkin karena salah satunya ada dukungan Eca di tim kamu juga dong pastinya. Iya dong, kan satu tim. Pasti, kan dia di sebelah aku, harus. Gini Deg-degan nggak sih gini di ya, sebelah? gua nggak bohong, nggak nama-namain kamu. Kalau nanyanya gua pribadi, gua nggak ngerti, nggak paham karena terserah anaknya. Tapi yang pasti tadi kesini datangnya bareng, udah gitu aja. Itu yang gua tahu doang, cuma datangnya bareng. Saya juga nggak tahu dia pergi duluan, tiba-tiba datangnya bareng. Nah, mungkin latihan di mobil. Gua mau positive thinking aja pokoknya udah. Berarti Aska jemput ya? Apa? Aska jemput Echa ya tadi ya? Jangan beli papa. Jangan beli papa. Ya. Emang datangnya bareng kan? Apa? Emang datangnya bareng kan? Enggak tahu. Dari mana? Datangnya bareng jelas. Ada yang lihat nggak? Nggak kan? Bener kan? Nggak ada yang lihat kan? Tuh. Nggak ada yang Bareng lihat. datangnya dia. Nggak ada yang lihat. Sosok wanita yang seperti apa sih Echa mungkin di mata Aska? Kenapa? Sosok wanita yang seperti apa mungkin Echa di mata Aska? Tanyain dia aja deh. Kan di mata kamu. Di mata aku. Point of view kamu, point Ya. of view Aska. Gimana Kak? Baik lah, baik. Baik, cantik. Aku mau pulang. Itu udah. Ya kan udah. Pulang bareng apa gimana? Iya. Apa? Enggak. Udah ditungguin ya sama Echa ya? Iya. Guys, oke. Oke. Oke Om Ded, mungkin sedikit pencapaian di 2024 ini kan sebentar lagi mau 2025 nih Om Ded. Sama Ya. Aska mungkin. Ada maksudnya pencapaian apa di tahun yang luar biasa ini? Kalau saya akan terus berkarya juga, akan terus berkarya aja, terus di bidang entertain terus. Ya udah ngurusin ya anak dua, sekarang saya punya Aska yang udah mulai kuliah, Dan terus saya Chanel. punya anak angkat juga Nada, yang ayahnya juga baru sembuh. Ini menarik karena ayahnya baru sembuh, baru bisa komunikasi. Kemarin kita udah nemuin, itu salah satu pencapaian gue, itu sebenarnya salah satu cita-cita gue. Nada sama ayahnya bisa komunikasi dengan baik lagi, dan kemarin ayahnya baru sembuh, makanya gue undang ke podcast gue. Jadi sekarang mereka berdua udah bisa deket karena udah sembuh, udah bisa ngobrol. Itu salah satu pencapaian gue yang menurut gue terbesar di tahun ini. Mau saya balikin ke TV anaknya kan nggak mungkin, jadi ya udah. Kalau untuk rencana akhir tahun liburan kemana gitu? Saya nggak liburan, saya ada di Jakarta. Saya nggak liburan. Jadi memang saya nggak suka liburan. Jadi pasti akan ada di Jakarta. Bapak Aska sendiri ada rencana liburan bareng Kak Eca mungkin? Oh ya ampun. Nanti aku tanya dia. Enggak, aku sama papa. Aku sama papa di Jakarta. Dia kalau saya nggak pergi, dia biasanya nggak pergi juga. Kadang-kadang papa pergi, aku nggak pergi. Kita tipenya berdua memang orang rumahan, memang nggak suka kemana-mana. Kalau tidak ada kerjaan, kita nggak keluar kota, bahkan nggak keluar negeri. I love Jakarta. Kenapa butuh ke negeri yang lain? Jadi belum ada rencana buat libur tahun baru Aska sampai saat ini? Belum ada. Nggak, beneran nggak ada. Jadi bahkan kalau istri saya mau liburan dan sebagainya, ya kalau dia lagi mau pergi dan sebagainya, sendiri juga nggak apa-apa gitu. Karena saya kalau nggak ada kepentingan, saya pasti adanya di Indonesia. Berarti yang Om Deddy sendiri tipikal yang jarang holiday sendiri kan di momen-momen tertentu atau Sendiri nggak pernah. Kalau sendiri nggak pernah. Itu kalau keluarga pernah lah sekali-kali. Ya berapa kali lah, 3 kali gitulah seumur hidup lah untuk jalan keluar. Itu pun begitu keluar mau ke negara apapun pasti hari ketiga, hari keempat pengen pulang. Karena nggak ada nasi padang, udah salah satunya gitu lah. Udah paling enak di sini. kan biasanya kan paling figur kan akhir tahun nih
jauh-jauh ke berliburan gitu kan, menikmati. Kapan pernah lihat gue di luar negeri coba? Mana pernah ada? Nggak pernah, nggak mungkin ya. Resolusi Om, apa yang udah didapat di 2024 nih dan target yang ingin dicapai di 2025 apa sih Om buat Om Deddy sendiri? Apalagi Ya, yang pasti ngembangin apa yang udah gue ngembangin channel-channel, tetap di dunia entertain. Kayak masih ada PR yang harus dikejar juga nggak sih Om? Gini, buat saya banyak orang bilang gue ngedidik Aska berhasil. Buat gue, kalau dia belum berdiri di kaki sendiri, artinya gue belum jadi orang tua berhasil. Jadi gue masih harapannya masih supaya Aska lulus kuliah terus berdiri sendiri. Nah, makanya dia juga nggak terlalu diartiskan, nggak terlalu main kemana-mana. Yang penting sekolah, kuliah, belajar, udah gitu. Mas sendiri kuliahnya seperti apa? Kenapa? Ya, kuliahnya udah seperti apa mungkin kan tadi kan Secara perkembangan pendidikan bagaimana dari diri? Ya, I love it. Aku udah sama teman-teman, udah coba belajar yang apa namanya, hard. Ya, dia lagi di psikologi UI sekarang dan bolak-balik nggak kos di sana juga. Jadi dari Bintaro ke UI pagi, sore balik, pagi UI, sore hampir tiap hari. Sama dia kuliah, istri saya kuliah. berarti Om Deddy lebih menekankan Aska ke dunia pendidikan daripada ke entertain atau balance atau seperti apa Om? Gini, saya mengatakan bahwa kuliah itu nggak penting, sekolah juga nggak penting. Tapi buat asuransi tidak pernah ada yang tahu. Jadi maksudnya sekolah penting nggak? Ada orang nggak sekolah juga berhasil, sukses juga. Tapi buat asuransi, karena saya tidak pernah menyuruh atau mengarahkan Aska ke dunia entertain sama sekali. Kayak misalnya Free Fire gitu, dia mau apa enggak? Banyak film, sinetron semua yang ditolak-tolakin sama dia banyak banget karena dia nggak mau. Ya udah, kalau dia nggak mau ya nggak usah. Dan sayanya juga jangan deh. Ya, kalau dari Aska sendiri yang resolusi 2024 yang hal-hal yang udah didapetin selama 2024 kayaknya banyak banget gitu sama target 2025. Kayaknya cuma simpel aja, lebih mandiri aja sebenarnya. Iya, cuman coba lihat kalau aku bisa hidup sendiri kayak gitu-gitu, and that's it. Ya, simple banget sebenarnya. Hal yang udah didapetin? Apa? Hal yang udah didapetin di 2024? Echa. Echa. Hal yang udah didapetin di 2024? Kayaknya pikiran Echa mulu. Enggak, oke deh. Apa ya? Jadi mendapatkan Kak Echa dong. Enggak. Itu impian. Jokes. Tunggu sebentar guys. Aku jokes. Enggak. Apa ya? Udah didapat. Aku udah ke kuliah yang aku mau. Karena aku sebenarnya pengen ke situ. Aku nggak mau ke luar negeri dulu. Aku udah punya podcast sendiri. Itu aku juga udah happy banget. Bisa lakukan event-event kayak gini. Itu juga bisa. And a lot of things. Tapi kalau di depan anaknya, memang gue harus ngakuin bahwa gue beruntung juga ini anak nggak neko-neko udah gitu. Dia nggak macem-macem, nggak nakal dan nggak macem-macem lah gitu. Nggak nakal, nggak macem-macem, nggak ngartis, nggak sombong, nggak apa. Jadi ngurusnya gampang. Senangnya di rumah. Udah. Om, tapi Om udah memperbolehkan Aska untuk menjalin hubungan asmara? Oh boleh. Saya nggak pernah ngelarang dia. Dia mau asmara silakan, mau alkohol silakan, mau tato silakan, mau apa silakan, semuanya silakan. Yang penting saya tahu. Untungnya ini anak nggak kesana gitu. Tapi saya nggak pernah ngelarang sama sekali. Yang penting saya tahu. Gitu. Alasan Om nggak ngelarang apa nih Om? Karena saya tahu ketika saya larang pasti akan dilakukan. Jadi lebih baik saya tahu. Ya udah cerita. Oh dia minum alkohol, dia belajar minum alkohol dan sebagainya, silakan gitu. Tapi untungnya memang ya terus ya udah nggak suka gitu. Ya udah gini, ya udah nggak. Ya, dugem silakan. Pernah dugem misalnya pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi, udah paling 2 kali 3 kali udah nggak suka dah gitu. Karena saya tahu dia orangnya bosenan, jadi udah endingnya ya di rumah nonton sama saya berdua gitu. Jadi intinya Aska sama Echa baru dekat atau udah Oh ya pacaran ampun. sih? Kenapa? Intinya Itu lagi ya. masih Ya jadi aku nggak terlalu suka dugem, aku nggak terlalu suka kayak gitu-gituan. Terus ya kayak gitu doang. Suka Echa ya? Soalnya Oh ya ampun, bagus banget ya kalian. Ya, Kalau pacaran belum lah. Kalau pacaran belum.
Kalau pacaran belum. Masih belum. Kalau Pacaran. setahu saya ya belum, setahu saya belum. Baru deket berarti ya Om? Baru dekat. Oh my god. Dari kapan sih Bang Oscar? Udah berapa lama? Kenalnya kenal. It's a lot of things. Yeah. Kalau di podcast lah Di ya. podcast sebenarnya. Iya. Berarti cinlok pertama nih. Apa? Awalnya cinlok kah? Cinta lokasi. Cinta lokasi. Oh, iya. Ya. Apa? Iyalah. Itu yang kapan tuh Om? Waktu podcast aku. Berapa? Podcast aku. Podcastnya Belum nonton ya. dia. Podcastnya dia. Tapi kenapa bisa akhirnya cinlok di lokasi langsung klik begitu? Ya. So far kenapa Oh my dirimu? god. Let's stop. Let's Memang, stop. memang tipikal yang gampang Let's stop. ini Ya. jatuh cinta. Apa? Kenapa? Emang dirimu tipikal yang Aku? gampang jatuh cinta. Aku tidak. Begitu ketemu klik langsung. Enggak. Aku enggak. Oke. Mungkin Om Ded tadi ada yang menarik. Om Ded nggak pernah keluar negeri, kenapa sih Om Ded? Memang gue nggak suka karena gue waktu muda dulu udah pernah kemana-mana, terus merasa bahwa ini jujur merasa nggak ada yang lebih enak dibandingkan di Indonesia. Pasti nggak ada. Terutama makanan. Ada kesulitan di makanan juga nggak sih? Makanya nggak Gue mau. doyan sambal pedes, nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau keluar negeri pun paling Asia yang makanannya masih bisa makan. Karena Kalau udah perihal makanan Om yang oh iya benar. Kalau dia makanan. Dan kalau zaman dulu mungkin gini, kalau zaman dulu lu ke Singapura, lu bisa ngelihat hal-hal yang kita nggak pernah lihat. Ya kan, ada barang-barang kita nggak pernah lihat. Tapi kalau zaman sekarang lu ke Singapura apa bedanya sama ke Sudirman? Gitu. Jadi nggak ada yang menarik. tapi kan di luar juga ada makanan Indonesia juga. Jadi, oh ya beda bos. Beda bos. Beda. Thank you. Oke, makasih Om. Om Ded, sedikit dong Om tentang dunia Agus Buntung, tahu nggak sih Om? Sekarang lagi rame Om, Agus tanggapannya. yang Yang disabilitas tidak punya tangan kan, iya pelecehan. Tanggapan dari Om Deddy melihat kasusnya itu seperti apa? menurut gua harus diikuti oleh psikolog. Karena menurut gua kalau bicaranya tentang apakah manusia mungkin memanipulasi manusia lainnya untuk melakukan hal sesuatu, mungkin. Tapi ada tapinya. Tapi saya antara setuju dan tidak setuju. Kenapa? Kalau manipulasi, orang pacaran juga manipulasi. Orang pacaran ketemu juga baik-baik kan, baru taunya setelah nikah gitu kan, itu juga manipulasi. Kalau orang mau one night stand juga manipulasi. Kalau orang ketemu di bar juga manipulasi. Cewek pakai make up sudah manipulasi gitu. Apalagi katanya gini, kalau ada ancaman harusnya dilaporkan ke polisi, bukan dibiarkan memperkosa atau melakukan hal seperti itu. Jadi buat gua ini harusnya proses ini tidak bisa diurus oleh polisi doang, tapi harus ada psikolog yang masuk ke sana. Gitu. Karena saya pribadi kalau ditanyain saya pribadi percaya apa enggak? Percaya dia bisa melakukan itu. Tapi kok bisa korbannya kena, SDM-nya pasti rendah. Kok bisa gitu? Coba saya tanya, kalau misalnya saya punya rahasia kamu gitu, kalau nggak saya sebarin ke orang tua kamu. Kalau nggak mau disebarin, oke, saya mau pakai kamu. Mau nggak? Enggak. Nggak mungkin. Jadi dimanipulasinya tuh seperti apa gitu. Nah itu kan nggak pernah dijelasin dimanipulasinya seperti apa gitu. Kalau dia bisa manipulasi seperti itu luar biasanya, saya mau belajar. Karena artinya dengan kekurangan dia tidak punya tangan bisa bukan kalau tidak punya tangan bisa melawan itu. Tapi makanya harus ada psikolog yang menggandeng. Diapain manipulasinya itu yang kita harus tahu. Gitu. Oke? Mau nggak menanggapi terkait Siapa? Gus Miftah. Gus Miftah udah saya tuh kan nggak mau komen karena dia teman saya ya, sahabat saya, teman saya, guru saya. Jadi buat saya ketika dia ada masalah saya telepon WhatsApp. Saya telepon WhatsApp. Ini sebelum kejadian dia tipesek dan sebagainya. Saya telepon WhatsApp dan sebagainya. Dia bilang wah ini memang gue dari dulu bercandanya kan kayak begini gitu. Terus kejadian dia tipesek dan sebagainya. Terus ya memang itulah Gus Miftah dari dulu kayak begitu. Cuman sekarang dengan jabatan yang barunya pasti lebih disorot gitu kan, pasti lebih disorot ya. Tapi menurut gua saya adalah orang pertama yang tahu ketika dia memutuskan untuk memundurkan diri dari jabatannya. alasan Itu sudah pilihan yang tepat nggak sih Om Ded? Sudah pilihan yang tepat nggak sih dari Menurut gua iya, karena menurut gua dengan jabatan seperti itu tanggung jawabnya kan besar ya, tanggung jawabnya besar, pasti akan disorot terus gitu. Apapun yang dilakukan akan disorot. Dan kalau kalian tahu Gus Miftah, ya kalau ngomong kan cok
Kayak gitu-gitu dari dulu gitu. Jadi tapi gini, apakah Gus Miftah salah? Ya. Ya. Tapi jangan lupakan bahwa dia juga pernah berbuat kebaikan. Udah gitu aja. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya buat Om Deddy udah mau